Oke, selamat datang di kelas Rekayasa Pondasi 1. Hari ini kita akan belajar materi pengantar Rekayasa Pondasi 1. Jadi ini adalah timeline secara keseluruhan materi Rekayasa Pondasi 1. Materi Rekayasa Pondasi 1 ini nanti dosennya ada dua, ada saya sebelum UTS dan nanti setelah UTS ada Bu Siva. Kurang lebih materinya seperti ini ya, jadi di sebelum UTS kalian akan belajar pengantar pondasi, kemudian pondasi dalam. Setelah UTS ada pondasi dangkal, kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Nah, saya akan mengampu di sini nih posisinya di sebelum UTS. Ini adalah agenda yang kurang lebih akan saya bawakan dalam 7 minggu ke depan. Yang pertama ada pengantar rekayasa pondasi yang hari ini kita akan bahas bersama. Kemudian minggu depan kita akan belajar pondasi tiang pancang, dilanjutkan dengan pondasi bore pile. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana menguji pondasi tiang itu, dan di dua pertemuan terakhir kita akan belajar bagaimana menghitung pondasi tiang, baik pondasi tiang tunggal maupun pondasi tiang kelompok. Oke, jadi tujuan dari kuliah rekayasa pondasi adalah dengan kalian belajar rekayasa pondasi 1 ini nanti kalian bisa memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan merancang pondasi, baik pondasi dalam maupun pondasi dangkal. Ya, kita masuk ke materi. Apa itu pondasi? Jadi pondasi mungkin kalian sering dengar, pondasi apa itu pondasi? Nah, ini adalah pondasi. Pasti kalian pernah lihat macam-macam pondasi ini di sekeliling rumah kalian ya. Misal tangga kalian bangun rumah, atau kalian sendiri mungkin sedang renov rumah, bangun rumah baru. Nah, ini adalah macam-macam pondasi yang mungkin kalian pernah lihat gitu ya. Jadi pondasi itu letaknya ada di bawah tanah. Jadi sekarang kalau kalian lihat seperti ini, oh itu yang namanya pondasi gitu ya. Nanti kita akan belajar macamnya, bahwa ternyata pondasi itu banyak macamnya, tidak hanya satu. Ya, definisi dari pondasi itu sendiri adalah struktur bawah yang berfungsi untuk meneruskan beban ke lapisan tanah keras atau batuan yang berada di bawahnya. Jadi si pondasi ini dia menerima beban dari struktur atas, kemudian dia akan meneruskannya ke tanah dasar. Ya, dari definisi tadi kita jadi tahu bahwa fungsi pondasi itu ada dua. Yang pertama untuk menahan atau mendukung bangunan di atasnya. Kemudian yang kedua adalah untuk meneruskan beban struktur secara aman ke lapisan tanah keras atau batuan di bawahnya. Gitu ya. Nah, ini adalah beban-beban yang diteruskan oleh pondasi dari struktur atas ke lapisan tanah keras. Ada beban mati, beban hidup, beban angin, gempa, dan sebagainya. Ya, untuk memudahkan ilustrasinya seperti ini. Jadi kalian bayangkan ini adalah rumah tinggal kalian gitu ya. Itu ada yang namanya pondasi. Letaknya biasanya di bawah kolom. Nah, si pondasi ini dia akan menerima beban struktur atas. Beban struktur atas itu dari rumah kalian itu. Pondasi ini akan meneruskan beban yang diterima dia dari struktur atas atau upper struktur ke tanah dasar gitu ya. Sekaligus dia juga menopang agar bangunan di atasnya tetap berdiri tegak, tidak ambles ke bawah. Itu adalah fungsi pondasi. Sekaligus menerangkan bagian-bagian bangunan ya. Jadi struktur atas ini adalah struktur yang berada di atas permukaan tanah. Nah, kemudian struktur bawah ini adalah pondasi itu. Gitu. Jadi bagian-bagian bangunan ini adalah upper struktur dan substruktur atau struktur bawah. Fungsinya pondasi itu meneruskan beban dari struktur atas ke lapisan tanah keras. Kemudian macam-macam pondasi, tadi di awal sudah saya singgung bahwa pondasi itu tidak hanya satu macam, tapi ternyata ada beberapa macam. Secara gampangnya, pondasi itu dikelompokkan jadi dua, ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Bedanya apa, Bu? Nah, bedanya ini. Jadi ternyata berdasarkan klasifikasinya pondasi itu bisa dikelompokkan jadi dua, ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Apa yang membedakan? Salah satunya adalah perbandingan nilai DF dan B. DF adalah jarak dari permukaan tanah ke kedalaman pondasi, B adalah lebar pondasi. Nah, suatu pondasi dikelompokkan sebagai pondasi dangkal jika DF dibanding B-nya itu kurang dari sama dengan 1. Jadi DF dibagi B itu kurang dari 1, berarti dia masuk klasifikasi pondasi dangkal. Sementara itu untuk pondasi yang termasuk dalam klasifikasi pondasi dalam jika DF dibanding B-nya lebih dari sama dengan 4. Oke, kita masuk ke macam-macam pondasi dangkal dulu. Jadi ingat, kalau DF dibagi B kurang dari sama dengan 1, maka
dia masuk klasifikasi pondasi dangkal. Apa saja yang masuk dalam klasifikasi pondasi dangkal? Ya, ada ini ya, single footing. Jadi ini yang biasa digunakan di rumah-rumah tinggal. Kemudian ada continuous footing, pondasi menerus. Kemudian ada rough foundation, ada pondasi rakit. Nah, ini adalah beberapa contoh pondasi dangkal. Ya, ini macam-macam pondasi dangkal. Kalau single footing, pondasi dibuat hanya di bawah kolom, biasa digunakan untuk bangunan sampai 2 lantai. Kemudian digunakan jika tanah keras memiliki kedalaman lebih dari 1,5 meter. Kemudian kalau strap footing digunakan untuk menopang beban memanjang, misalkan dinding ya. Jadi strap footing itu ditaruhnya di bawah dinding. Kemudian untuk bangunan rumah yang tidak bertingkat, nah bahan yang digunakan batu kali, batu bata, atau beton kosong tanpa tulangan. Kemudian berikutnya ada ref footing, digunakan pada lapisan tanah lunak terbuat dari beton bertulang berupa plat beton dengan ketebalan tertentu. Kemudian biasa digunakan untuk basement. Itu adalah macam-macam pondasi dangkal. Kemudian berikutnya pondasi dalam. Jadi kalau tadi kalian sudah tahu macam-macam pondasi dangkal, ada single footing, strap footing, ref footing gitu ya. Kemudian kita akan belajar macam-macam pondasi dalam. Nah, pondasi dalam itu kurang lebih ada 3, sumuran, tiang pancang, dan bore pile. Ya. Nah, sumuran tuh seperti ini. Jadi ini adalah pondasi sumuran. Dia dari silinder beton. Nah, ini ada tulangannya, bisa juga dengan tanpa tulangan. Kemudian ini ada tiang pancang. Kemudian ini ada bore pile. Macam-macam pondasi itu nanti akan dibahas lebih detail pada saat pembahasannya. Jadi kalau misalkan untuk tiang pancang kita akan bahas minggu depan, bore pile minggu depannya lagi. Untuk pondasi dangkal kita akan pelajari lebih lanjut setelah UTS gitu ya. Nah, kemudian kriteria pemilihan pondasi. Dari sekian banyak jenis pondasi yang ada, kemudian kalian berpikir bagaimana kita menentukan pondasi ini cocok untuk bangunan yang mana. Atau misalkan saat kalian punya proyek, kalian mengerjakan suatu proyek, saya harus menggunakan pondasi yang apa gitu kan. Nah, yang pertama didasarkan dari tanah dasarnya. Jadi apakah tanah di lokasi itu tanahnya berpasir, lempung, lanau, muka airnya bagaimana gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tanah dasarnya. Kemudian kriteria pemilihan pondasi yang kedua adalah upper structure atau berdasarkan bangunan di atasnya. Contohnya gini, jadi yang paling membedakan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam itu salah satunya adalah kemampuan dia menahan beban gitu ya. Ya gampangnya gini, kalau misalkan pondasi dangkal itu biasa digunakan untuk bangunan-bangunan yang memiliki beban tidak terlalu berat, misalkan rumah tempat tinggal gitu ya. Nah, kalau pondasi dalam itu digunakan untuk menopang bangunan-bangunan dengan beban yang berat. Jadi upper structure ini merupakan salah satu kriteria dalam pemilihan pondasi. Misal kalian mau bangun rumah, oh berarti kalian bisa cukup dengan pondasi dangkal gitu ya. Tapi misal kalian akan mendesain sebuah gedung bertingkat 35 lantai. Akan menjadi pertanyaan kalau kalian hanya mendesain gedung tersebut dengan menggunakan pondasi single footing atau continuous footing saja gitu. Jadi disesuaikan dengan bangunan yang ada di atasnya. Kemudian faktor lingkungan juga berpengaruh dalam kriteria pemilihan pondasi. Apakah proyek yang akan kalian kerjakan itu berada di lingkungan yang padat penduduk gitu. Nanti disesuaikan dengan metode apa yang cocok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Berikutnya adalah waktu dan biaya ya. Jadi karena yang namanya proyek pasti dibatasi yang namanya anggaran. Nah, jadi disesuaikan dengan biayanya, termasuk juga dengan waktu pelaksanaannya. Apakah kita punya waktu yang banyak untuk mengerjakan proyek tersebut atau terbatas waktunya yang sangat terbatas? Maka kita juga akan memperhatikan faktor waktu dan biaya dalam menentukan pondasi. Jadi misalkan kalian akan mendesain gedung, kemudian kalian sudah memutuskan akan menggunakan pondasi dalam. Nah, di sini kalian bisa pilihannya menggunakan pondasi tiang pancang atau bore pile. Kalian mulai berpikir mana yang saya gunakan, mana yang lebih cepat pelaksanaannya, mana yang lebih efektif dari segi biaya dan sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi di sini yang perlu kalian tahu dalam kriteria pemilihan pondasi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada tanah dasar, kemudian upper structure, lingkungan,
waktu, dan terakhir adalah biaya. Ya, jadi kita sudah sampai di penghujung materi pengantar rekayasa pondasi 1. Di sini saya akan coba summary atau bacakan kesimpulan apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Ya, dengan menonton video pembelajaran ini, kalian sudah tahu bahwa pengertian pondasi adalah sebuah struktur yang berfungsi untuk meneruskan beban dari struktur atas atau upper struktur ke lapisan tanah keras atau batuan yang berada di bawahnya. Kemudian dari pengertian pondasi itu kalian juga tahu bahwa fungsi pondasi yang pertama untuk menahan beban, yang kedua adalah untuk meneruskan beban dari struktur atas ke lapisan tanah keras. Kemudian kalian juga sudah tahu macam-macam pondasi. Ternyata pondasi tidak hanya satu macam, tapi ada beberapa. Ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal contohnya tadi ada single footing, strap footing, continuous footing. Sementara itu untuk pondasi dalam ada sumuran, tiang pancang, ada bore pile gitu ya. Yang membedakan antara pondasi dangkal dan pondasi dalam salah satunya adalah dari nilai perbandingan DF dibagi B. Jika kurang dari sama dengan 1 maka masuk pondasi dangkal, jika lebih dari 4 maka masuk pondasi dalam. Kemudian yang berikutnya kalian sudah tahu ternyata dalam memilih pondasi itu ada beberapa kriteria yang harus kalian perhatikan. Jadi bagaimana tanah dasarnya, apakah dia berpasir, lempung, lanau, muka airnya bagaimana, kemudian upper structure-nya, bangunan apa yang akan dibangun di atasnya, apakah hanya rumah tinggal atau bangunan bertingkat gitu ya. Selain dari upper structure yang perlu diperhatikan juga ada lingkungan. Jadi apakah proyek itu dibangun pada kawasan yang padat penduduk dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pondasi adalah kriteria terkait waktu dan biaya. Ya, apakah budgetnya cukup untuk membangun pondasi itu? Apakah waktunya cukup untuk membangun pondasi itu? Jadi semua itu adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam memilih pondasi. Jadi kriterianya ada tanah dasar, ada upper structure, lingkungan, waktu, dan biaya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan kupas lebih lanjut materi tentang pondasi dalam, yaitu pondasi tiang pancang. Sementara untuk materi pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.